Kemarin kita sampai di sini ya, terakhir. Program latihan 52D. Jadi yang sudah menggunakan input ya. Jadi datanya variabel. Sehingga untuk mencegah data-data yang salah, kita harus validasi di sini jika panjang, lebar, atau tinggi ya. Panjang kecil dari 0, or, lebar kecil dari 0, or, tinggi kecil dari 0, maka tidak dihitung ya. Tapi tetap dikirim dari input ya. Nah, validasi itu ada dua. Nanti bisa juga nanti habis ini kita akan coba data yang salah itu tidak perlu dikirim. Nah, kita menggunakan while kemarin atau for ya. Nah, di sini kan menggunakan if, dia tetap dikirim dari apa si main ya. Nanti langsung saya ambil ininya saja ya, pemrogramannya saja ya, agar lebih warnanya lebih jelas. Nah, ini ya, tetap dikirim dari fungsi main. Oh, data ini ya, 52D ya, ini 52A. Tetapi jika datanya salah, jadi tidak ada panjang, lebar, atau tinggi yang negatif ya, makanya dia akan kirimkan hasilnya 0, tidak diproses. Tapi jika datanya benar baru dihitung dan baru di return ya, dikirimkan ke pemanggil. Kalau ini dikirim returnnya hanya 0. Pokoknya apapun jika panjangnya negatif, lebarnya negatif, asal satu atau lebih gitu ya. Kemudian juga di sini akan dikontrol jika panjang lebih kecil dari lebar. Nah, gitu ya. Berarti kan panjangnya namanya panjang, berarti kan dia lebih nilainya lebih besar ya dari lebar. Ya, kalaupun lebarnya lebih besar dari panjang maka juga ditolak. Kemudian lebarnya juga kecil dari tinggi umpamanya. Makanya kita batasi. Nah, sehingga dia data-data yang salah ditolak ya. Nah, ini coba kita jalankan lagi. Yang kemarin sudah ya sebenarnya. Nanti kita review dulu. Itu baru kita lanjutkan. Itu kalau dia dikontrol, divalidasi ya, divalidasi secara if ya. Jadi kita ada dua nanti. Jadi dia akan divalidasinya di fungsi dia sendiri di sini ya, fungsi yang kita buat volume ruang umpamanya di sini ya. Nah, maka dia akan dikontrol di situ. Tapi jika nanti dia di fungsi main, data yang salah tidak akan pernah dikirim. Ya, pokoknya selagi salah tidak. Kalau ini salah tetap dikirim, tetapi tidak diproses. Ini beda ya, data tetap dikirim tapi tidak diproses. Contohnya sini, panjangnya kita ambil yang benar dulu. Ini ya kan ada dia ada do ya. Sebentar, ada do. Oh ya, nanti kita pilih yang benar dulu. Ya ada 3 ya, 3 ya hasilnya 3 kali. Panjang kalau kita buat dulu 5 panjang gitu kan, lebarnya tingginya harus lebih kecil juga gitu ya. Ini yang benar dulu ya, dia akan masuk nanti hasilnya. Kita buat yang benar dulu. Kemudian yang duanya salah apa mau kita balik, 9, 12 atau 6. Yang ketiganya ininya benar 12 tetapi ininya 6, ini 9. Berarti kan dua terakhir salah ya. Ini panjangnya lebih kecil daripada lebar. Nanti dia akan dikirim 0. Kalau ini panjang lebih daripada lebar, lebar lebih tinggi daripada tinggi, lebar lebih besar daripada tinggi. Sedangkan yang kedua, panjangnya lebih kecil daripada lebar, maka dia akan salah. Walaupun nanti tingginya benar ya, lebih kecil daripada lebar. Kemudian di sini tinggi apa lebar panjangnya lebih besar benar, tapi di sini lebarnya lebih kecil daripada tinggi. Dua data yang ini tidak akan diproses perhitungannya. Sini ya, tidak akan dihitung. Langsung dikirimkan 0. Seperti ini dia. Return 0. Nah, kita jalankan. Saya besarkan ya karena ini layarnya ini. Saya tutup dulu ya ini. Nah ya. Data yang salah akan dikirimkan 0. Tidak dihitung lagi. Tuh cara pertama ya, cara pertama. Nanti bisa ada cara lain. Kita lanjutkan dulu ya. Ini kan baru sampai di sini. Sampai 59 tadi ya. 2D ya, 2D. Yang 2D. Nah, sampai itu kemarin ya. Inputnya variabel. Jadi tidak selalu sama, tergantung dari kita. Jadi kalau karena inputnya tergantung dari kita, jika input salah, maka dia tidak diproses, langsung dikirim 0. Nanti ada cara lain, jika input salah,
dia harus dibenarkan dulu sampai dia benar. Tidak akan diproses. Kemudian tetap diproses, awal dikirimkan ya, tapi tidak Suaranya dihitung. nggak kedengeran, Pak. Maaf, Pak. Oh, ya, sebentar. Halo, dengaran? Di sini keluar kok. Dengar, Pak. Ya, di sini keluar, ya. Tuh. Sekali lagi, ini inputnya variabel ya. Jadi tergantung kita sehingga ada kemungkinannya salah waktu menginputkan. Sehingga data-data yang salah, maka dia tidak akan dihitung. Tetap diterima ya, tetap dikirim, tetap tidak dihitung. Langsung dikirim hasilnya nol. Pokoknya data Anda salah, langsung dikirim nol. Ini saya tambahkan lagi, ini kurang sininya ya, saya sesuaikan ya. Sebentar. Jadi dia ada panjang, lebar, tinggi. Ini saya tambahkan. Kita kontrol semua variabel. Nah, kita tambahkan sini ya. Jadi ada panjang, lebar, harus kemudian lebar tidak boleh lebih daripada panjang, tinggi juga tidak boleh lebih apa ya tidak lebih besar daripada panjang. Jika dia tersebut salah satunya, maka dia akan dikirimkan nol. Nah, kalau datanya benar, panjang lebih besar daripada lebar, lebar lebih besar daripada tinggi, datanya tidak negatif, maka dia baru dihitung. Validasinya di sini nih ya, sini validasi sebenarnya ya. Kita kasih komentar sini ini validasi. Di sini ya. Yang salah, udah kirimkan saja nol. Karena tidak ngapain itu data yang salah gitu ya. Jadi ini contoh saja ya. Jadi semua data seperti ini nanti. Jadi kita datanya, kita yang tahu kan data apa yang salah dari program kita. Sebentar saya tambahin di sini. Jadi itu apa menghitung sesuatu yang salah ya. Ya, awalnya kan tidak ya, pokoknya data apapun masuk. Jadi kita yang harus hati-hati. Nah, kan namanya kesalahan itu kan bisa saja terjadi. Makanya kita yang mengantisipasinya. Jangan sampai data salah dihitung. Seperti kemarin, data minus masa volume negatif. Kan nggak mungkin. Volume itu paling kecil nol, nggak ada volumenya gitu kan. Jika panjangnya nol, berarti dia bukan volume lagi. Dia menjadi luas. Jika panjang dan lebarnya tidak ada nol, berarti dia bukan luas lagi, tetapi hanya garis, gitu kan? Tetapi ini tetap dihitung. Nah, itu makanya validasi datanya. Sehingga tidak ada hal-hal yang salah, gitu ya. Nah, ini sebelum itu kita masuk ke perintah 5. Sebentar. Sebelum lanjut, saya ini dulu ya. 52D tadi ya, sebentar lihat dulu. 52D. Sekarang kita masuk sebentar, saya tutup dulu. Fungsi tanpa nilai return. Nah, sebelumnya kita akan mengirimkan return ya. Setelah hasil, walaupun nol ya, walaupun nol kirim pakai return, yang benar juga pakai return. Berarti artinya apa? Fungsi tersebut, sini kebetulan nama fungsinya volume ruang ya, volume ruang itu adalah ada nilai yang dihasilkan. Disebut nilai adalah bilangan ya, bilang bulat, bilang pecahan, itu ya, itu yang disebut return, bilangan, data, atau kan angka ya. Nah, jika hasil ini bukan berupa angka, nanti ya, maka nanti dia tidak perlu return di sini. Dan tidak perlu namanya nama apa jenis datanya dari fungsi. Kan ini dia, ini nama fungsinya, ini adalah jenis datanya, ini adalah argumennya. Nanti argumen boleh ada boleh tidak ya. Nanti kita coba yang tanpa tidak nanti. Ini bisa. Nah, 3 dia komponennya. Kemudian
di fungsi pemanggil ada variabel yang menampung nilai tersebut nih. Namanya hasil satu, jenisnya double ya. Kalau tidak, data tersebut nanti dia tidak bisa dikirim atau tidak ada yang disimpan. Nah, kemudian ada fungsi yang tidak memerlukan return. Artinya apa? Returnnya tidak ada, berarti dia data tersebut juga tidak perlu ditampung di variabel. Nah, itu dua ya. Jadi dia tidak menghasilkan suatu nilai ya. Jadi sekarang kita perlu melakukan serangkaian instruksi yang tidak menghasilkan nilai. Berarti nilai bukan angka maksudnya ya. Nilai itu angka. Nah, jika instruksi terjadi beberapa kali, kita akan mengemasnya dalam sebuah fungsi. Ya. Nah, karena sebuah fungsi itu, jika kalau hanya sekali itu apa? Nggak ada gunanya. Ya. Jadi jika dia lebih berkali-kali, makanya fungsi itu gunanya itu. Kalau hanya sekali pakai itu apa? Kita menggunakan fungsi cukup variabel biasa saja. Nah, jika fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai, maka kita untuk jenis pengembaliannya kosong atau tipenya tipe void. Berarti dia tidak ada return. Pokoknya nama fungsi seperti ini tadi umpamanya fungsi ini ya. Seandainya ini bukan nilai gitu ya, bukan suatu nilai. Ini kan nggak ada umpamanya nggak ada. Sampai di sini umpamanya ya. Ini nggak ada return udah. Pokoknya di sini yang benar di sini kan data yang benar. Double volume panjang, returnnya nggak ada udah. Langsung ini saja. Jadi dia tidak ada return untuk itu. Kemudian di fungsi pemanggil tidak ada datanya disimpan dalam variabel. Pokok langsung nanya volume ruang umpamanya, langsung dalam kurung tutup kurung ya. Langsung dia. Isinya apa? Jadi tidak ada di sininya tidak ada nanti. Ini tidak ada. Itu dia kalau fungsi-fungsi tanpa nilai return. Jadi dia tidak ada nilai yang dihasilkan sehingga tidak perlu variabel untuk menampungnya. Variabel itu karena untuk menampung memori kan, variabel memori seperti tempat itu, tempat. Variabel itu tempat untuk menampung suatu hasil nilai ya, yang datanya bisa berganti-ganti. Pokoknya kalau variabel biasa hanya satu nilai dalam satu saat, nilai terakhir yang tersimpan. Nah, kalau tidak ada nilai yang mau disimpan, maka tidak perlu ada variabel kan. Nah, ini tipenya diberi void. Nah, ini void ini boleh dibuat, boleh enggak. Tetapi seperti kita membuat, nih, di sini nanti ya. Contohnya kita membuat fungsi kotak, namanya. Ada nilai di sini ya. Hanya gambar hello atau kalimat program ini adalah untuk menghitung apa gitu, umpamanya ya. Nah, sehingga dia tidak ada nilai di situ. Nah, kita kasih void di sini. Ini void itu seperti kita membuat konstanta. Konstanta harus huruf besar gitu ya. Disarankan bukan harus besar. Boleh nggak huruf kecil? Boleh. Di sini juga pakai void untuk fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Lihat sini. Ini nama ya, bukan string ini, bukan jenis data karena di tanda hubung ya. Sehingga tidak ada jenisnya kan, jenis data nggak ada. Maka dikasih di void. Nah, void ini boleh dibuat, boleh tidak. Tetapi sebaiknya kita buat kenapa? Di sini kita tahu bahwa fungsi ini tidak menghasilkan suatu nilai sehingga kita tidak perlu return untuk mengirimkannya dan tidak perlu menampung variabel untuk hasilnya. Langsung tinggal panggil string kotak buka kurung tutup kurung. Kalau datanya ada diisi, kalau tidak ya berarti dia kosong. Tuh dia. Jadi dia bisa. Nah, kita buat cuma kita menghitung ini. Kalau kita kirimkan suatu string ini ya, maka nama string. Tapi ini bukan fungsinya, dia string. Nah, ini yang apa jenisnya? Jenisnya adalah string. Namanya variabelnya ada str. Boleh nggak ABC Pak? Boleh. Atau boleh nggak kata? Boleh gitu ya. Nanti kita coba ubah kata. Nah, di sini dia seperti yang ini fungsi yang di atas tadi. Kalau di void dia tidak ada ini ya, jenisnya nggak ada. Ini namanya. Nah, ini argumennya. Kalau tadi dikasih string, ini double, bisa nanti integer, int, bisa juga karakter, bisa juga float gitu ya. Bisa juga nanti untuk data boolean. Nah, ini kan ini jenis ya, jenis. Nah, sini dia jenis string. Tadi ini str to string. Ini nama. Saya maunya ABC boleh. Bebas ya, tapi harus sesuai dengan isinya nanti ya. Ini apa? Oh, kata. Nah, ini nanti terima dulu yang ini nanti kita titik. Jadi dia ini menghitung panjang daripada data string. String itu kan dia kumpulan daripada karakter ya. Satu karakter boleh jadi string, tetapi dia kutip ya, kutip dua. Nanti kita lihat apakah itu dikutip nanti kan nih, kutip dua. Ya. Ini panjangnya berapa dihitung. Kemudian baru kita akan mengulang supaya kita tidak membuat apa namanya garis seperti ini sendiri-sendiri. Hitung saja panjang garisnya ini untuk pengulangan ya.
Hitung dari 0 sampai sekian, apa yang buat tanda minus. Kemudian buat ini kotaknya yang sini ya. Nah, ini gunanya panjang string. Jika stringnya 5, ya diisi dalam kotaknya 5. Jika 10, diisi 10. Makanya ini hitung panjang stringnya berapa. Sehingga kotaknya juga mau kiri. Karena ada garis di sini, ujung-ujung ditambah 2. Kalau tidak nanti rapat nanti dia ya. Nah, ini hanya kotak, bentuk kotak. Oh, kita mau ke spasi, tambah 4 nanti. Di sini tidak ada return. Setelah ini void. Nah, void ini boleh dibuang boleh tidak. Sebaiknya dibuat supaya, oh, datanya tidak pakai return. Dan string kotak tidak perlu kita simpan di dalam satu variabel. Cukup dia namanya langsung dipanggil. Nah, kita coba nanti ya. Contoh kita membuat ini. Beberapa kata ya nanti stringnya yang berbeda supaya nanti data di sininya itu bisa berubah. Ini ada gunanya nanti ya panjang string ini. Sehingga nanti kalau hanya satu, kita mengulangi ini kita umpamanya n-nya berapa? 5 ya langsung 5 saja. Standar ya, tambah 2 kiri kanan. Tetapi kalau dia ini bisa 5, bisa 10 dia ikutin. Pada saat 5 dia buat 5. 10, 5 jadi 7 ya, tambah 2. Saat 10 jadi 12. Saat 15 jadi 17. Nanti kita lihat data yang berbeda, dia kotaknya tetap menyesuaikan panjang data. Ini gunanya panjang string. Stringnya ya, ini ya. N itu adalah ini nama variabel tadi ya, str. Oh, kata juga ini panjangnya berapa. Nanti kita ubah jadi kata umpamanya ya. Ini saya ubahnya di kata aja bapaknya. Kata gitu ya. Nah, di sini menjadi kata. Ya, nih. Jadi kita coba di sini juga ubah. Seringnya ini udah bisa ubah kata ya nih ya, kata ya. Panjang kata berapa? Nah, yang di sini dikirim. Oh, ini ada jumlahnya 5. Kirim ke ini 5. Ya, so ini 5. Panjang kata sama dengan 5. Ini 5, N 5. 5 ini kan, N ini sering kan. 5 ditambah dengan 4. Karena nanti datanya di sini kita pakai spasi kan. Kalau nggak pakai kalau tambah 2 dia rapat. Nah, itu saja ditambahnya kan. Nah, ini kita copy paste dulu saya terangkan di ininya ya. Di program lebih mudah karena warnanya menyesuaikan dengan program. Sehingga nanti kita lihat juga datanya tidak ada yang menggunakan return dan data variabelnya tidak ada yang apa namanya penampung data untuk fungsi yang kita terima. Di fungsi kita terima langsung nama fungsinya. Nanti kita bedakan. Sebelumnya nih tadi, saya simpan dulu ya. Latihan berapa nih sebentar? Latihan 3 ya. Kalau kan ini masih 2D tadi kan, ini masuk ke 3 ya. 3 ya. Latihan 53. Oh, latihan 53. Nah, ini dia. Kata kita kirim sini jumlah stringnya berapa? String itu kumpulan karakter ya, makanya pakai kutip 2. Kalau kemarin ini variabel sininya ya, yang terakhir ini kan variabel atau data konstan. Ya. Panjang 1, panjang 2, panjang 3, isinya apa? Input. Nah, di sini dia masih konstanta. Panjangnya adalah 5 huruf. Ini 11 ya, dengan spasi dianggap karakter ya. Kalau dalam string itu. Ini 5, ini 5, tambah ini jadi 11. Ini 5, 5 tambah 2 menjadi 17 ya. Nah, sehingga panjangnya di sini maka kita gunakan N panjang daripada variabel ini tadi. Nah, ini panjang string ya. Panjang stringnya kita buat. Nih. Supaya dia kalau 5 ya 5, tambah 4 nanti jadi 9. Kalau 11 tambah 4 jadi 15. Kalau 17 tambah 4 jadi 21. Sehingga dia katanya tetap terkotak. Nah, itu dia ngikutin ya. Nah, kalau kita buat ini kosanta nggak ada ini, kita buat 5. Hanya untuk 5. Data-data yang berbeda dia akan nimpa. Akan menggeser ya, cuman ininya tidak ada. Nah, nanti kita coba saya hilangkan ini nanti. Langsung N sama dengan 1 di sini ya. Angka ya, nanti dia akan berubah. Datanya tetap. Nah, ini kalau kita jalankan, dia akan mengirimkan kata-kata ini, tapi di dalam dikotakin ya. Nah, kita lihat masing-masingnya dikotakin. Kita simpan dulu. Kita jalankan dulu ya. Datanya konstanta ya. Kalau string nanti akan ini sendiri kita.
Itu contoh untuk data yang tidak menghasilkan nilai ini intinya ya. Itunya bebas apa saja ya. Ini contohnya. Datanya konstanta tadi kan. Kita kirimkan hello di sini tadi. 5 huruf kan. Muncul di sini hello 5. Ini kenapa tadi 7? Karena dia pakai spasi di sini ya. 5, 6, 7 ini ya. Tambah 4 kan. Tambah 4-nya nih. Spasi 2 kiri kanan. Garis berdiri ke kanan. Kirimkan 10, 11 ya. Ditambah. Jadi dia yang terakhir hanya kosong. Karena ada spasi 2 tadi kan. Spasi 2 kan. Spasi ini. Nggak ada yang dikirimkan ya kosong. Kosong dia kan. 5 dikirimkan 5. Nah kotaknya akan mengikuti. Kalau kosong, kanan tambah kiri kanan tadi ya. Di spasi ininya tadi. Ininya. Ini kalau nggak saya spasi, dia akan rapat di sini. Kiri kanan ya. Makanya ini tambahnya 2 saja, bukan 4. Itu dia contohnya. Tidak ada return di sini. Sama. Langsung saya out. Ini selesaikan garis bawah ini. NL selesai. Di sini juga tidak ada nama memanggil. String kotak. Langsung namanya saja. String kotak. Ini ada void. Nah, void ini kenapa fungsinya? Ini boleh menunjukkan bahwa ini fungsi tidak menghasilkan nilai sehingga tidak perlu variabel di sini, tidak perlu apa namanya di sini return. Nah, kalau kita hapus gimana? Nah, coba kita hapus. Voidnya kita hapus. Hasilnya sama ya. Nanti kita hapus voidnya ya. Kita hapus voidnya. Saya tampilkan dulu. Kita hapus voidnya. Hasilnya sama. Nah, kalau sama itu apa gunanya? Nah, itu sama dengan variabel kemarin. Kita hapus ya. Nih, saya hapus. Kita simpan dulu nih. Simpan. Lalu kita jalankan lagi ya. Nah, kalau ini yang tadi ya, ini yang baru. Yang void yang tidak ada. Nah, nanti kita lihat. Saya tutup dulu nih, saya langsung hasilnya saja ya, karena kita nggak perlu programnya tadi. Pada dua-duanya lah, nggak apa-apa. Sebentar. Jadi dia ada, tidak ada, dia sama. Nah, apa fungsinya? Nah, itu nanti fungsinya seperti saya bilang tadi. Yang hasilnya sama kan. Void tidak ada nih. Sini, string langsung. String kotak. Ini hasilnya sama. Tadi ada void sama. Jadi dong apa fungsi void itu? Ya fungsi void itu tadi. Nih ya, saya tutup dulu yang satunya. Jadi fungsinya hanya untuk membantu kita sebagai programmer. Bahwa di dalam, apalagi nanti umpamanya kita program suruh edit orang lain gitu ya. Nah ini gunanya bahwa kalau nggak ada ini bisa saja kita nganggap oh ini datanya kalau nggak kita ini harus kita teliti isinya kan. Ini program menghasilkan nilai apa tidak? Ada return, nah perlu return ini kok nggak ada returnnya. Nah itu dia kan. Harus kita teliti. Oh, ini nggak masuk nilai 40 liter. Oh, dia masih nilai. Tidak perlu variabel di sini menampung. Nah, makanya kalau ada void, kita udah langsung tahu, oh program ini tidak perlu kita teliti bahwa program ini ada fungsi ini, dia tidak menghasilkan nilai, maka tidak perlu return, dan tidak perlu ada variabel untuk menampung nilai yang dikirimkan oleh fungsi string kotak. Nah, itu dia. Tidak perlu. Sini ya kan. Itu gunanya. Jadi kalau nggak ada pun nggak masalah kan. Tapi kalau kita mengedit langsung, oh ini langsung. Nah, seperti juga variabel kemarin, kenapa dibuat huruf kecil? Karena untuk huruf besar semua itu konstanta. Supaya apa? Oh ini konstanta. Jangan kita ubah di bawahnya nanti. Karena konstanta diubah jadi error ya kan. Jadi yang konstantanya kita ubah. Jadi tidak bisa dia setelah kita definisikan nilai tertentu, nanti di bawah kita ubah. Apakah dengan input ataukah dengan perintah lain. Sehingga dia akan menjadi error. Nah, itu gunanya kenapa dibuat huruf besar. Oh, ini konstanta berarti tidak boleh variabel tersebut saya ubah di bawah. Kalau saya ubah ya konstanta, nilai konstantanya saya ubah. Nah, ini kalau ini fungsinya seperti itu juga. Oh, ada file, oh tidak perlu saya buat return di sini dan tidak perlu di sini saya menampung hasil kiriman dari fungsi string kotak ini di dalam satu variabel, tidak perlu. Tidak ada layout lagi sini kan, hasil string kotak. Kalau ini lihat ada kita tampung dulu hasilnya baru kita set outkan di sini baru muncul hasilnya yang hasil 2 hasil 3. Kalau sini tidak perlu variabel, tidak perlu set out lagi, langsung dipanggil fungsinya ini langsung muncul dia, tidak perlu data penampung dan tidak perlu set out. Set out itu kan sudah ada ditampung datanya ya, disimpan ya, baru bisa kita set outkan. Ini nggak perlu. Jadi banyak perbedaannya. Yang pertama tidak ada data variabelnya,
kemudian tidak perlu kita open kali. Langsung aja panggil nih, volume ruang langsung, volume ruang. Titik koma ya, selesai. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini kita ambil contoh yang lain untuk program tidak menghasilkan nilai dulu ya yang sininya. Nanti ada juga tanpa ini ya, tanpa void, tapi dia ada nilainya nanti. Tapi dia pakai parameter yang lain. Contohnya, kita ubah yang tadi biar lebih bagus hasilnya. Kalau tadi kan hasilnya sini putus-putus kotaknya. Ini kita buat kotaknya benar-benar kotak tersambung semua. Nah, kita gunakan nanti kita copy dulu sini ya, baru kita terangkan di programnya saja. Copy latihan 53A. 3A ya. Kita masukkan ke dalam program tadi. Tabel yang baru nih ya, 53 tadi, ini 53A. Ini 53 tadi ya. Ini 53A. Ini programnya sama, menginputkan data, ini sama tadi ya. Tetapi untuk fungsi kotaknya kita ubah supaya lebih bagus. Nah, simpan dulu ya. 53A. Hanya memperbagus tampilan saja, hasilnya sama ya, bentuknya sama. Yang penting kan datanya kan, ini kan datanya nih. Nah, coba kita jalankan. Kita gunakan kode ASCII. Nih, kita sama dengan tadi. Ini kalau tadi dia kan langsung sini tadi ya, min. Nah, kan? Nih, panjang ini. Nah, ini kita buat lebih bervariasi. Karena di berbeda kotak itu di sudutnya berbeda, dia seperti huruf R terbalik. Di kanan juga berbeda, baru di tengah-tengahnya tanda minus tapi dia nyambung. Nah, ini dia. Ujungnya L terbalik di sebelah kiri, XDA. Kemudian ini untuk minnya yang nyambung ya, tanda minus tapi dia nyambung. Tidak ada putus. Kalau min, tanda min kita ini kan putus ya, tidak nyambung. Ini dia tanda sudut kanan slash SBF. Ini sudut kiri bawah ngadap atas. Ini ngadap bawah kan? Ini sudut kanan ngadap atas. Ini sudut atas ngadap bawah gitu ya sudutnya ya. CO-nya ini SB garis. Ini yang tadi sudut tadi ya. Ini sudut bawah, ini sudut atas. Sudut bawah ada atas, ke kiri ya ada atas, ini ada atas. Ini sama di atas ya. Nah, itu fungsinya. Kode ASCII boleh dilihat lagi. Kode ASCII itu di pemrograman ada datanya ya. Nah, ini kita jalankan sama dengan yang tadi. Makanya tidak buat sebuat apa datanya data pengulangan ya karena datanya sama ya. Apa kita buat pengulangan data yang sama. Ini kita tampilkan lagi. Nah, ini dia sama kan datanya tadi. Dan halo 5 kirim 5 ini tadi ini sama. Ini bawa sama kan. Beda hanya untuk mengolah data yang kita kirim tadi di sini. Datanya sama, cuman yang bentuk kotaknya yang kita ubah. Ini yang sudut tadi nih. Ini yang sudut DA, slash X DA ya. Slash ini slash X PF. Kalau ini C4 slash X C4. Ini slash X C4. Yang garis ini, tapi dia nyambung nanti slash X B3. Ini C0 yang sini, CA C0. Ini slash X C9. Sehingga dia nyambung. Sama kalau tadi kan kita minus-minus tambah ini ya sendiri ya. Nah, nyambung. Ini spasi karena ditambah tadi di sininya. Panjang katanya ditambah dengan 2 nih kan. Karena dia sudah kotaknya udah nyambung di sini ya. Nih. Tambah 2 untuk apa spasi ini. Kalau kita berdua, hello-nya setelah garis langsung nyambung. Nah, itu aja bedanya. Nah, kita coba lihat ya. Oh, saya nggak mau tambah 2 Pak. Ini langsung panjang katanya saja. Nah, nanti kita coba lagi ya. Ini tutup dulu. Baru kita tampilkan. Tanpa membuat apa namanya, tambah 2. Kalau tadi tambah 4 kan. Tapi minimal tambah 2 ya. Kalau nggak dia nggak ini. Oh, ini akan berbeda atas bawahnya ya sebentar. Bawahnya juga belum. Coba dulu ya. Atas bawahnya kita ubah ya. Tambah duanya nggak ada. Nih, tambah dua di bawah juga ya. Kita hapus. Nanti kita kembalikan ya. Kemudian atasnya ini juga satu, dua.
Karena dia nggak tambah 2 di sininya, yang XB-nya ya. ST, ini kita rapatkan. Ini kita rapatkan. Nah, saya share. Hasilnya aja langsung ya, nanti usah ubah lagi. Nah, ini bedanya tadi. Kalau tambah 2 dia rapat ini kan setelah ini lah. Tidak ada spasi di antara ini ya kotaknya. Kalau tadi kan ada spasi 2. Nah, itu aja deh ya. Kotaknya usah sesuaikan bisa. Tapi kalau yang tadi harus tambah 2 karena dia pakai ini ya. Apa namanya? Dia tidak, ini kan udah kita tambah ujungnya nih. 1, 2. Tadi kan tidak ada minusnya. Makanya nih. Nah, itu hanya untuk tampilan ya. Tampilan. Saya kembalikan dulu ya. Seperti semula. Ini tambah 2, ininya geser ke sini, ini yang geser ke sini, panjang kata tambah 2 ya. Supaya pas lagi ya. Itu hanya untuk tampilan ya. Tidak terlalu penting, tetapi kadang-kadang kalau kita buat program harus tampilannya tuh lebih bagus gitu aja ya. Nah, ada sama. Itu kalau program yang tidak menghasilkan nilai. Ya, tidak menghasilkan nilai dia. Jadi dia cukup dipanggil namanya, tidak perlu variabel, tidak perlu count lagi variabel tersebut supaya dia kelihatan. Di sini tidak perlu return, tidak perlu, kalau ini boleh dihapus ya, tidak perlu jenis fungsi. Fungsinya jenisnya apa? Apakah integer, bilang bulat, double, atau float, bilang pecahan, atau nanti string, atau karakter. Nah, tidak perlu. Void boleh dibuang, boleh tidak. Ini, tapi jangan dibuang. Ini untuk tanda, oh kita tidak perlukan return, oh kita tidak perlu variabel, oh kita tidak perlu cout. Tanpa cout dia keluar kan? Cout keluar. Kalau program yang di atas tadi, tanpa cout ini tidak akan keluar. Dihitung sudah di sini ya. Kamu kita udah kita hasilnya udah kan? Hasilnya udah tempon. Hasil 1 volume panjang udah. Ini kita tidak coutkan. Ini tabel tidak ada. Beda dengan ini. Padahal fungsinya sudah dipanggil. Cuman belum bisa outkan karena dia yang di-outkan adalah hasil variabel penampungnya, variabel hasil 1 yang akan dikeluarkan. Bukan dari sini. Hasilnya memang di sini, tapi akan untuk outputkan ini tidak bisa dia langsung keluar. Tetapi kalau tanpa return, dia bisa langsung keluar. Tanpa ada variabel, lihat. Tanpa ada variabel, tanpa ada cout, dia langsung bisa outputnya keluar. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau jalankan programnya seperti ini tadi, kalau yang ini dia seperti ini. Nah, ini kalau kita bisa milih sekarang. 53B ya. Kalau tadi kan semuanya muncul. Pokoknya sekali jalan semuanya muncul. Kalau kita munculkan, oh yang 5 kata berapa? Mana? Oh yang 10 berapa? Yang 15 mana? Oh yang kosong mana? Nah, nanti kita ubah dengan pilihan. Ini ya. Kita udah kemarin terakhir kan, sebelum yang ini, 2 minggu sebelumnya kita sudah terakhir belajar pilihan decision ya, atau cabang. Nah ini kita coba 53B. 52B, 53B ya. Nah, ini kalau ininya apa namanya? Semua program tidak sekaligus muncul. Kita menentukan mana yang mau kita ambil. Tidak semuanya gitu. Kalau ini kan langsung muncul. Jadi makanya tidak perlu pengulangan. Loh, kalau diulang lagi itu lagi. Nah, ini contohnya buat tiga, tiga. Ini sebentar, satu, dua. Sudah yang tiga, sebentar lihat dulu ya. Nah, ada tiga kayaknya. Nah, ada yang ini. Ada perubahan sedikit. Biar lebih banyak pilihannya ya. So, bagi dari sini ya, di luarnya. Dari fungsi main. Saya ubah dulu supaya pilihannya lebih banyak.
Ini sama saja ya, hanya ditambah apa namanya, ditambah pilihannya if-nya else, tambah aja itu ya. Entah, saya ini kan dulu rapikan. Sebentar ya. Dulu masih bagus. Saya simpan dulu ya. SFS. Bisa tambahkan sedikit aja ya seninya. Nah, sama saja kalau di situ kan dua ya, Anda tambahkan ada tiga pilihan yang berbanyak. Karena tadi ada yang sebelumnya tadi kan ada tiga jenis ya. Ada 5, ini 10 dengan 11 dengan spasi ya, ini 15, 17 dengan spasi. Nah, sama sama ini letaknya nih. Halo, halo. Ini yang salah, kosong dia. Pilihannya kosong. Tiga ya. Nah, jadi dia kita bisa memilih. Kalau tadi kan semuanya muncul. Ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini yang juga muncul sekaligus ya. Nah, sini kita pilih. Makanya kita gunakan do while untuk supaya dia tidak semuanya muncul. Tetapi kalau semua muncul yang tadi, nah itu programnya ya. Kalau kita memunculkan semua yang tadi. Kalau kau hanya memunculkan satu mana yang kita pilih, berarti kita harus menggunakan cabang. Decision, umpamanya kan, cabang nih. Contohnya. Jadi hasilnya belum ada langsung. Kita pilih dulu. Oh, mau pilih kotak yang dua dulu. Dia baru muncul. Oh, tidak semua kan, yang di atas enggak, yang di bawah tidak. Atau yang pilih yang di atas, satu. Ya, hanya yang satu saja. Yang lagi pilih yang tiga, hanya yang tiga saja. Kalau yang salah, umpamanya empat, kan nggak ada. Langsung, nggak ada salah. Tidak dikirimkan ya. Tadi yang kotak kosong kan, ini nggak ada kotak kosong, pokoknya ada isinya. Nah, itu kalau lebih dari satu dan kita tidak mau menampilkan sekaligus, kita yang digunakan cabang. Itu gunanya cabang ya, gunanya cabang. Nah, tapi kalau menampilkan semua, seperti tadi, tapi program biasanya tidak seperti itu. Ini kan satu cabang itu satu permasalahan. Ini kan contohnya saja ya, contohnya yang menggunakan string. Jadi dia tidak menghasilkan nilai, bisa dikirimkan tanpa return dan tanpa ada variabel yang menampung nilainya. Ini tadi. Ini dia. String kotak langsung. String kotak langsung. String kotak langsung. Tidak perlu variabel penampung dan tidak perlu out lagi. Langsung keluar dia. Nah, di fungsi yang ini ya, kalau fungsi kita tersebut selama ini kita hanya mengenal variabel tadi, variabel. Nah, itu namanya dia variabelnya adalah lokal. Program sebelumnya ya. Contoh di sini, di mana variabel lokal yang tadi yang di atasnya. Ini kan nggak ada. Yang ada variabelnya. Variabel ke atas. Nah, ini ya. Contohnya nih, variabel letaknya setelah kurung kurawal dari fungsi main. Kalau dia hanya fungsi main, tidak ada fungsi yang lain, ini namanya variabel biasa. Tetapi jika programnya lebih dari satu fungsi, ini ada program volume, gitu ya. Ini ada program main, yang harus ada ya, fungsi main. Maka setelah kurung kerawal ini disebut ini variabel lokal. Jadi
Panjang 1, panjang 2, panjang 3, lebar 1, lebar 2, lebar 3 hanya bisa dipakai oleh fungsi main di sini. Tidak bisa kita gunakan di sini panjang 1, panjang 2, panjang 3. Karena dia lokal terhadap main. Makanya fungsi disebut variabel lokal. Kalau ada fungsi variabel juga di fungsi sini, ya, fungsi volume, maka dia juga setelah kurung kerawal sini deh ya, maka dia itu disebut lokal juga. Hanya berlaku untuk fungsi. Nah, yang global di mana? Global letaknya adalah setelah ini, using net space. Ada sini karakter ulang umpamanya untuk pengulangan ya. Ini akan bisa dipakai oleh fungsi apa namanya? Fungsi volume dan bisa digunakan oleh fungsi main. Dia variabelnya disebut variabel global. Nah, tetapi hati-hati untuk menggunakan variabel global. Tidak selamanya variabel global itu bagus digunakan. Nah, kita lihat di bawah nanti apa masalahnya. Itu variabel letaknya ya. Letaknya setelah apa namanya using namespace. Ini kalau kita menggunakan using namespace ya. Kalau umpama tidak pakai kita nih seotnya pakai titik dua nanti apa namanya std titik dua titik ini output pokoknya yang dari ekstrim ya harus pakai std titik dua. Ini kan enggak langsung. Setelah ini dia itu fungsi. Jadi sebelum fungsi pertama, yang pertama kan ini. Nah, ini kan cuma komentar ya. Itu, oh boleh nggak setelah ini Pak? Boleh. Nah, ini kan cuma komentar di atas ini. Nah, berarti dia juga sebelum fungsi pertama, yang paling atas. Nah, itu fungsi global. Jadi kita bisa dia menggunakannya untuk fungsi-fungsi yang lain. Tetapi tidak disarankan. Jangan terlalu sering menggunakan fungsi global gitu ya. Beda satu kali deh kan. Jadi dia akan memungkinkan penggunaan fungsi tersebut lebih dari satu kali pemakaiannya. Bisa di fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi main, dan fungsi yang lainnya kalau fungsinya lebih dari dua. Pokoknya. Hanya ruang lingkupnya saja. Contoh di sini. Ini volume ini hanya untuk di sini dia. Bisa kita gunakan volume di sini ya. Ini juga nanti demandnya juga volume kan. Yang sama. Tetapi kalau ini tidak ada dua fungsi, kita langsung ini volume nanti di bawah volume lagi, itu tidak akan dibilang salah. Redeklarasi namanya. Fungsinya dideklarasi ulang, sudah ada di atas. Ini kan tidak. Karena ini dipakai. Volume yang ini dipakai oleh fungsi volume kubus. Yang ini dipakai oleh fungsi main. Nah, itu dia. Jadi nggak salah nanti. Enggak. Kalau di sini kan volumenya kan hasil volume perhitungan panjang sisi. Panjang sisi akan dikirim bukan ke sini. Kirimnya ke volume sini. Jadi hasil ini ya sama dengan volume. Nah, itu boleh dari satu. Nah, kalau seperti itu boleh kita taruh di atas nanti dia. Di atas ya, sebelum namanya di atas nih ya. Double volume. Tinggal di sini tidak perlu lagi double volume. Langsung dipakai volume sama dengan panjang sisi ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Tinggal volume sama dengan ini. Nah, ini sudah didefinisikan di atas. Tapi juga nanti ada berbahayanya nanti volume itu. Contohnya, ini tadi kan, posisi 2. Volume akan mesti 2 kali 2 kali 2. 10 kali 10 kali 10. Jadi kan. Hasilnya dipindah lagi ke volume. Nah, yang jadi masalah itu dia. Nah, tadi ada masalah seperti ini nanti taruh di atas saldo. Nanti habis ini kita akan coba ini. Datanya 10.000. Nah, di bawah ada di saldo. Yang ininya isinya 1.000. Itu akan jadi masalah nanti. Sehingga sebaiknya kita menggunakan fungsi global untuk yang ada nilainya tadi. Sebaiknya jangan. Kecuali seperti untuk pengulangan gitu ya. Kalau setiap ini ada pengulangan. Fungsi pertama ada pengulangan, fungsi kedua ada pengulangan, fungsi ketiga ada pengulangan. Itu boleh kita gunakan. Atau nilai konstan. Dia mengulang sekian kali, tapi sama ya. Tapi itu kan jarang biasanya. Sehingga kita bisa menggunakannya. Tapi menghindari ya. Di sini ya. Menghindari variabel global dalam program kita. Lebih baik 2 kali bikin aja lah gitu kan. Karena dia tidak jadi masalah. Kalau umpamanya kita takut keulang nanti ini seperti ini tadi ya. Ini volume tidak masalah. Jika apanya berada pada fungsi yang berbeda. Ini variabel sama kan double volume. Di bawah juga double volume. Sama kan definisinya apa? Jenisnya sama, huruf kecil semua. Jenisnya sama. Ini boleh jika fungsinya lebih dari satu. Cuman kita emang 2 kali, kalau tiga kali. Daripada kita di atas nanti kalau ada nilainya ya. Tapi kalau tidak ada nilai nanti nggak masalah. Seperti tadi. 10.000 ya kan jadi masalah nanti. Nah, yang ini tadi fungsi
yang tidak masih void ya, fungsi void tadi kita ambil lagi void. Nah, dia bisa juga nanti menghasilkan suatu nilai, tetapi tidak perlu pakai ini tadi ya, yang di atas ya. Ada parameter referensinya. Nah, kalau tanpa itu nanti dia akan salah. Contohnya nih, buat ya, parameter referensi ya. Referensi. Kita akan membuat fungsi tabungan, kemudian bisa kita dari tabungan tersebut bisa kita tarik. Kita ambil gitu maksudnya ya, berkali-kali. Tergantung dari berapa kali fungsinya kita ambil. Sekarang kita buat dulu konstanta, nanti kita buat baru variabel ya. Konstanta dulu. Contohnya di sini, variabel biasa nih kan, tabungan hari 1000. Di sini fungsi. Nah, fungsi apa? Ada kurung di sininya, itu fungsi itu. Fungsi yang dipanggil ya, namanya tarikan. Yang tadi apa? Variabel ini tadi 1000. Kemudian dikirimkan juga, nanti dikirimkan 1000 kan ke fungsi yang pengolahnya. Pengolahnya nanti di bawah nanti kita buat. Kemudian dikirimkan juga, ini kan variabel kan, masuk 1000. Kirimkan juga 100. Yang kedua juga tarikan, diambil lagi tadi. Berarti kan yang nilainya harusnya sudah diproses ya, 1000 yang diproses. Dikirim lagi 1000. Kalau 1000-nya masih utuh, dia akan bisa. Tapi kalau nggak utuh, dia akan hasilnya akan berbeda. Di sini contohnya nanti. Karena penalti dia. Dan ini saldonya ya. Nah, kita buat ini programnya. Ini fungsinya. Jadi jika ini kan fungsinya di sini, ini saya tarik ke atas bisa. Ini ya. Kita kirim tadi nih, tabungan masuk sini dia kan 1000. Tarikan 100. Di sini dia. Jika saldo besar sama dari jumlah, maka dia akan dikurangi saldo 1000 tadi dikurangi 100. Dia ngirim lagi yang kedua kan. 1000 ini buat 1000 lagi, tinggal 900 kan diambil 1000 ya, dia kena penalti. Orang tinggal 900 kok mintanya 1000 gitu ya. Tapi program ini nggak jalan ini karena apa? Belum ada parameter referensi di dalam ini. Coba nih. Contoh 54. Jadi kita udah buat, ada void kan, nanti saya terangkan di program karena lebih jelas ya. Nah, ada void kan. Kemudian jika dia void, dia tidak perlu apa namanya? Sebentar, tutup dulu. Tidak perlu return. Tapi dia kan berupa data ya. Nah, dia perlu return di atas. Simak dulu ya, biar aman. 54. Sini ya kan, pertama tadi. Variabel biasa nih. Biasa, tabungan hari 1000, tabungan seli 500, variabel ambil hari 100, ambil seli 150. Yang pertama nih kan. Nah, dipanggil di sini nih fungsinya, tarikan. Tabung hari, masukkan 1000 di sini. 1000 diambil 500, ya, diambil 100 ya yang hari ya, 100. Kirimkan 1000 dengan 500. Kirim sini 1000 saldo. Saldo menjadi 1000. Jumlah sini kan 100. 1000 lebih besar dari 100. Maka benar, maka diproses. 1000 dikurangi dengan 100. Sisa saldo berapa sekarang? 900 kan? Datang lagi perintah berikutnya. Hari. Ambil lagi sini. 900 tadi diambil 1000. Dikirim. Ini kan tinggal 900 ya saldonya ya. Dikirim ini 1000. Saldo 900, jumlahnya 1000. 900 besar nggak dari atau sama dari 900, salah kan? Jadi dia bukan dikurangi. 1000, 900 kurang 1000 ya, minus 100 bukan, tetapi di sini karena dia salah di sini dia ini 900 dikurangi 10. Kena penalti, duit nggak dapat tapi kena penalti. Tuh yang pertama. Yang kedua, ini kan seli, tabungan seli tadi berapa? Di 500 dolar ya. Diambilnya 150, dikirim sini sih yang seli. Yang tadi yang 1000 kan sudah hilang, timpa dengan 500. Ini ditimpa yang terakhir 1000 ya. Yang keduanya, pertama kan 100, kemudian 1000, ini ditimpa dari 150. Ini 500 besar nggak daripada 150? Benar. Jadi 500 dikurangi 150. Yang manggil siapa? Nah, yang manggil bukan Eri lagi ini tarikannya, tapi yang ini tarikan isinya sel isi tadi. Tarikan tadi akan menjadi ininya tinggal 500, sininya apa namanya diambilnya 150. Jadi sisanya tarikan itu adalah 100 350 harusnya gitu kan. Ini Eri-nya 150 harusnya ya 850, ini harusnya 350. Tapi dia
Karena di sini belum ada parameter referensi, ini void, ya, maka variabel tersebut tidak apa namanya tidak ada hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, nanti untuk menghasilkan apa? Hanya satu karakter tambahnya ya. Ini kita lihat. Ini konstanta dulu ya, karena konstanta kita tidak perlu untuk tampilkan dulu aja dulu. Tidak perlu apa namanya pengulangan ya. Nah, karena konstanta untuk apa kita ulang karena nilainya itu terus. Nanti baru kita buat variabel nanti. Nah, ini hasilnya lihat. Tadi udah diambil 1000, diambil 100, diambil 1000, harusnya 980 tadi harusnya ke sini kan. Ya, ini tadi. Ternyata dia nggak ada prosesnya. Nilai dia tetap 1000, padahal udah dikurang 100, kurang 1000, ini kurang 50 nggak. Karena di sini belum ada parameter referensi di fungsi ini. Ini kan void, tidak hasil nilai. Tidak ada variabel langsung panggil ya namanya ya. Tarikan, tarikan, Sally gitu ya. Tidak ada proses. Tidak ada variabel penampung, tidak ada setup lagi. Ini setup hanya untuk ini doang, tanggal akhirnya. Nih, dapatkan hasilnya sudah ada di sini ya, nilainya. Ini temukan untuk ininya, ya nih. Variabel yang diambil tadi berapa, tabungan berapa, ini tabungan, ya kan? Nih, di atas tadi. Berubah, tetap. Nah, karena tidak ada parameter referensi di sini. Nah, sini ditambahkan sininya di sini. Karena mirip dengan kalau untuk menentukan alamat ya, ini kan variabel tadi. Oh, variabel apa ya? Sini pemanya. Yang katakan, nih, ambil ini kan variabel ya. Nah, letaknya komputer yang menentukan. Nah, ini kita bisa menentukan dengan alamatnya nanti. Nanti kalau kita masuk ke pointer nanti ya. Nah, ini tambahkan di sini nih. Tanda dan ya. Satu ya, kalau dua dia menjadi N. Kalau dua dia menjadi N, salah dia nanti. Ini namanya parameter referensi. Dia akan mereferensikan nilai untuk saldo tadi itu sudah berubah. Nah, nanti ininya yang berikutnya aja kita copy paste ya, biar ini tetap ada. Nanti biar perbandingan nanti. Lihat. Ya, nanti yang satu lagi programnya hanya dengan menambahkan satu parameter, satu variabel menjadikan program tersebut ada parameter referensinya. Nah, kita ambil dulu di sini ya. Kalau ini tidak bisa kita menggunakan dia pakai ini ya, pakai fungsi yang tadi ada nama ini. Ini dia referensi namanya ya. Ini mana dia yang saldo yang perlu kita kan ini kan berubah. Pengubah ya, ini yang diubah. Double. Khusus untuk saldo. Ini coba double ini dibaca referensi ke variabel double. Ya, referensi ke ininya, fungsi double-nya ya. Fungsi tarikan nanti dia akan berubah. Nah, ini kita copy paste yang di bawahnya. Nanti kita lihat. Tadi dia kan nggak narik ya. 90 kan nggak narik. Nih, kita buat latihan 4A ya. Tadi kan 4A saja. Bedanya hanya satu komponen saja. Ya, bukan satu komponen. Satu huruf. Ya. Tapi dia fungsinya, hasilnya banyak perbedaannya ya. Nah, itu nanti kalau untuk fungsi. Bisa nggak kita buat dengan fungsi yang seperti biasa Pak? Pakai return. Nah, itu dia tidak bisa menyimpan kalau return. Dia selalu nanti akan mengubah. Kamu sini, saya tarik. Taruh sini ya. Double ini. Double. Di sini saya isi dengan namanya hasil satu. Ini hasil satu sama dengan tarikan tadi kan. Hasil dua ini tarikan. Untuk hari yang kedua ini hasil tiga untuk si Sally umpamanya. Itu dia tidak bisa berubah. Berubah bisa, cuma tidak bisa nilai ininya akan ulang lagi, kita masukin lagi. 1000 lagi dia. Nah, ini kita jalankan nih. Sehingga dia akan bisa menyimpan data. Tadi kan dia dua kali diambil. Dia ambil modal 1000. Diambil 100. Setelah itu diambil lagi 1000. Kan sudah 1100 itu kan. Padahal tarif bunganya 1000. Tidak dapat 1100, bukan minus dia. Dia menjadi nanti 890.
Karena yang 1.000 ini dia tidak dapat 1.000 tapi hanya kepotong 10 malah. Duit nggak dapat tapi kepotong. Nanti kita lihat. Sedangkan yang si Sally tidak, karena dia ngambil modal 500, ngambil 150, udah selesai. Tidak ada potongan. Ini 54B ya. Kalau kita buat dengan program seperti volume tadi, dia akan nilai nilai apa nilai tabungannya mulai lagi dari awal. Saya ini dulu ya. Tutup ini saya hasilnya. Nih, kita lihat. Jadi tabung awalnya 1.500 sama dengan tadi kan. Pengambilannya diambil 100, kemudian dia ambil lagi serinya 1.000. Seri hanya ngambil dari 500 150, seri tabung akhirnya hanya 890. Di mana 890 dapatnya? Pertama ambil 100, dari 1.000 dikurang 100, 900. Setelah tinggal 900, dia ambil lagi 1.000. Ya nggak mungkin. Dia maka bukan dapatnya 1.000 atau dapatnya 900, tetapi dia dewanya kepotong 10. Tabungannya masih sisanya 900 dikurang 10. Kalau saya lihat kan cuma sekali, udah. Nanti kita lihat di variabel nanti datanya ya. Kalau sini kan gimana dapat ini? Belum kelihatan jalannya ya. Nanti waktu di variabel kita lihat nanti 1.000 dikurang 100 900. Ini kan selalu 1.000 di atasnya kan. Jadi kan 1.000 dikurang 100 dikurang 1.000. Kan 1.000 dikurang 1.100 kok dapatnya 890. Kalau 500 dikurangi, ini kan wajar 500 dikurang 150 benar ya 3,5. Tapi kok 1.000 dikurangi 100 ditambah 1.000 kan 1.100 ya. Dapatnya ke 890. Nah, prosesnya tadi 1.000 dikurang 100, 900. 900 dikurang 1.000 bukan dapatnya min 100, tetapi adalah dia tidak dapat 1.000-nya, tetapi dia hanya dipotong 10. Duitnya nggak dapat. Jadi bukan dapat 1.000 hasil tabungnya minus ya, tidak. Nah, itu dia. Nanti kita coba buat variabel supaya kelihatan nanti. Kalau sini nggak kelihatan ya. Nah, kita buat variabel habis ini nanti. Udah tahu kosata ya seperti itu dia. Hasilnya langsung hasil akhir dia kan. Nah, kita coba lihat berikutnya. Program yang sama nih. Nah, ini tanda ini tadi dia ya. Tanda harus tanda ini. Kalau nggak ada tanda ini hasilnya tetap pokoknya tabung awal pengurangan tidak ada fungsinya dia. Dia kembali ke nilai awal saja. Tidak ada proses. Sisi diproses dia. Karena tidak ada referensinya. Parameter referensi. Nah, yang berikut kita buat. Ininya yang ininya dulu yang pengambilannya yang bervariasi ya, yang variabel ya. Ini tetap. Nah, ini sama ya. Jadi 54B programnya kita copy dulu, nanti saya jelaskan di situ. Jadi kita akan membuat variabel pengambilannya. Seperti yang tadi, kan dua kali juga ya, yang satu orang dua kali satu satu ya. Nah, jadi yang proses masing-masing itu akan kelihatan. Kalau konstanta tidak kelihatan, pokoknya hasilnya selesai gitu ya. Saya share dulu. Kita buat variabel pengambilannya ya. Modal awalnya tetap. Nih, ini sama dengan tadi nggak ada perubahan ya. Jika mengambil lebih dari saldo, dia akan penalti. Kemudian yang negatif juga belum kita ambil sini ya. Nanti coba. Negatif juga belum dibatasi ya. Ini tetap nilai awalnya, tabungannya. Kemudian pengambilannya kita variabelkan. Nah, sini di variabel. Kita ulang nanti ya, di sini ulangan. Ini bisa kita ambil bebas. Tapi tabung awalnya konstanta. Nanti berikutnya kita buat dua-duanya. Tabung awal variabel, tabungan apa namanya pengambilan juga variabel. Nanti juga kita tambahkan lagi nanti ini C ya. Sebentar, udah kasih.
4B. Oh, ini yang salah. 4A ya, salah dulu simpan dulu nih. Ini 4A. Angkat dulu ya sebentar. Nah, tadi ini baru 4B. Ini 4B ya. Yang variabel adalah pengambilannya. Data awal, tabungan awalnya, konstanta. Hanya tabung sekali. Pengambilan bisa berkali-kali. Nanti baru kita perlahan nanti, oh tabungan juga bisa tambah dong harusnya. Nah, aja. Bukan hanya pengambilan aja. Jadi pengambilan kalau dalam kata pengambilan dan ininya kan bisa bervariasi ya. Bisa bertambah, bisa kurang. Ini baru mengurangi saja ya. Nah, sini kan hanya pengurangan saja. Saldo dikurangi terus sampai di habis. Nah, terus ini bisa negatif nanti ya. Kita coba. Yang saldo awal tetap ya tadi. Nanti baru kita buat yang variabel juga. Gimana kalau saldonya variabel, pengambilannya variabel, gimana? Nah, jadi itu agak berbeda sedikit ya ininya. Hati-hati kalau letaknya salah kita pengulangannya. Kalau nggak pengulangan nggak masalah. Tapi kalau ada pengulangan itu dia harus letaknya di mana yang diulang, mana yang nilai awalnya tidak berubah. Kalau tidak nanti dia kita lihat kita praktekkan ya. Nah, ini kan nilai awal sama ya, 1.500. Cuman langsung outputnya tidak langsung keluar kan? Berapa saldonya? Karena belum diambil. Diambilnya masih belum ya, nol. Kalau tadi kan diambilnya yang hari ngambil 100 sama 1.000. Kalau ini 150 ini belum. Yang 1.000 bisa ambil dulu tambah dengan 100 tadi. Yang kedua dia mengambil 50. Pas kita kan. Ini nilainya sudah berubah deh kan. Nilainya, ini CLS-nya aktif ya. Sebentar. Wah, CLS-nya saya nonaktifkan dulu biar kelihatan ke bawahnya ya. Tapi nggak apa-apa ini dulu ya. Ya. Ini kan tinggal 900 dengan 4,5 kan. Saya ulang lagi. Ambil ya enggak. Nilainya bukan kembali 1.000 ya. Dia tetap nilai yang terakhir. Nah, itulah parameter referensi. Kalau kita buat dengan variabel pengenai return, ini akan kembali 1.000. Nah, lihat ya. Oh, tinggal 100 deh kan. Nilai variabel fungsinya tadi, nilai variabel tabungan masing-masing sudah berubah. Nah, kita ambil tadi, ini ngambil 1.000 dia. Ini ngambil 500 ya, umpamanya. Kan nggak bisa. Tabungan sudah bukan 1.000 lagi kan. Udah diambil tadi, tinggal 900. Tabungan bukan 500 lagi kan. Tapi sudah menjadi 4,5. Tapi diambil, lupa umpamanya. Atau pura-pura lupa. Ya udah, dia bukan dapat 1.900 tapi dia tidak keluar dapat duit tapi tabungannya berkurang 10 karena kena penalti. Mengambil lebih besar daripada saldo akan kena penalti. Ini ya perintahnya di sini. Nanti jika mengambil lebih besar daripada saldo ini. Jika saldonya lebih kecil dari pengambilan maka dia ya diambil lagi, ya kan? Tapi kalau diambil pas, nah yes dulu. Dia bisa nol. Oh, di sisi Shelly ngambil 890. Si Shelly ngambil 440. Ya, nol ya kan, habis lah. Tidak ada potongan benar. Tapi kalau kita ambil lagi dari nol, dia ngambil lagi 100. Ini ngambil lagi 150 umpamanya. Padahal saldo sudah nol kan? Jadi berapa? Jadi minus dia. Nah, karena ini belum kita batasi. Oh, tetap aja. Sudah nol tadi bisa kan? Tapi kalau lebih besar dia potong. Tapi kenapa ini lebih besar nih? Nol, ini 100 minus karena perintahnya di sini. Tidak belum kita batasi. Jika saldo kecil dari nol, ini harusnya kirim nol. Ini tidak nih, baru tambahin lagi kita nanti ya nih. Kita ambil lagi umpamanya 250, ini 300. Tetap menjadi minus 20, minus terus. Karena masing-masing dia kena denda terus, minus terus. Nah, ini kan nggak benar. Kalau selalu nggak ada, udah. Tidak akan kena denda lagi. Kenapa? Nggak ada tabungannya. Nah, ini kita ubah di sini nanti. Jika data yang salah, nanti data yang salah apa? Adalah jika saldo udah kecil dari nol, tidak perlu lagi kena penalti. Nah, jadi kita ubah ya. Coba kita perbaiki programnya. Tadi karena ada lagi kelemahannya tadi kan, setelah nol kok masih minus. Orang sudah nggak ada tabungannya lagi kan harusnya bisa diambil. Nah, perbaikan sini. Nah, berarti supaya ada keterangan, ini keterangan doang ya. Keterangan. Ininya sebentar lihat dulu. Oh, ini ada nih, sebentar.
Salah nih, saldonya salah, dia tidak akan ini ya, nanti tidak akan potong nol. Ini dia. Kemudian dikasih keterangan, nah, ini tambahan saja ya. Di sini kita eh, yang di atas tadi, ini kan data yang salah pun masih masuk ya. Saldonya lebih kecil, apa pengambilannya lebih besar di saldo masih bisa diambil walaupun kena penalti. Nah, di sini kita akan membuat sama dengan tadi kena penalti, cuma nanti saldonya nggak boleh nol. Jika diambil, jika kecil dari nol ini, nah yang tadi ya, ini belum saya ambil masa negatif, tunggu, bentar. Yang tadi kalau kita datanya, tadi kan negatif hasilnya. Sekarang kalau inputnya negatif, nah bisa share lagi. Inputnya negatif gimana? Tadi kan 100, boleh lah, kita ambil dulu 100 ya, 100, 50 gitu ya. Ya kan, dapat benar kan? Kalau negatif kita ambil. Saya ambil lagi, min 100 lagi. Tambah min 50. Ini saldo saya akan kembali. Jadi 1000 lagi. Padahal ngambilnya salah kan? Ini kan salah nih. Ngambil kok, ngambil kok negatif. Saldo sih nggak berubah lagi kan 1000. Karena perhitungan tadi benar kan? Saldo dikurangi. Nah kalau kurang dikurang jadi plus itu kan? Plus. Min ketemu min jadi plus. Min kali min. Plus. Ini dia. Jadi tadi saldo dikurangi jumlah kan? Saldo dikurangi jumlah. Jadi 900 dikurangi min 100. Jadi min jadi 1000 dia. Nah ini kan salah. Makanya inputnya harus kita tolak. Nggak boleh saldonya negatif. Nah, apa pengambilannya negatif? Nah, kita ubah program yang tadi. Saya ambil dulu aja nih ya, supaya lebih mudah. Jadi tidak ada data negatif lagi. Masa mengambil negatif? Ya, kan nggak bisa. Baru nanti ini di bawah tambahannya saja nih ya. Tambahan bahwa ada apa namanya keterangan masing-masing jika pengambilannya salah. Tapi intinya tadi adalah saldo tidak apa pengambilan tidak boleh negatif. Masa kita ngambil duit negatif? Tabungan gitu kan. Ini saya tutup dulu ya sebagian ya, ini kebanyakan. Jadi kita batasin lagi datanya. Tadi kan salah ya, data negatif masih masuk. Nah, sekarang data negatif harus kita tolak. Tolaknya di sini dia. Nah, file kemarin ya. Simpan dulu ya. 54C. Jadi untuk menolak data-data yang salah. Kalau pengambil tadi ya, negatif juga itu masih salah tadi ya. Masih ini belum nih. Ini input negatif aja udah salah. Apalagi nanti setelah saldo nol diambil masih negatif dia saldonya. Nah, itu juga kita batasi nanti. Dia harus kembali ke nol kan. Saldonya nol ya udah nggak usah diproses lagi. Ngapain data orang saldonya nggak ada kok. Orang nggak punya tabungan kenapa harus dikasih denda lagi gitu ya. Ini kita tutup dulu. Jadi kita tambahkan tadi ya. Jadi ada eh, validasi data untuk supaya jangan muncul data negatif seperti tadi. Nanti kita coba seperti tadi awalnya dulu ya. Nih, ambil bapak 100 tadi kan, awalnya 100. Kemudian ini 50 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada 900 dia kan, 900 sama 4,5 kan. Ambil minus 100 gitu kan. Dia akan ditolak di sini. Salah, data Anda salah di sini kita tolak. Tidak bisa while ya. Tidak ada pengambilan tabungan yang negatif. Salah. Kalau tadi kan bisa jadi 1000 nih kan. Nggak bisa tabungannya. Harus positif. Oh, kebesaran min 50. Nah, ini ya. Yang tadi dia. Ya. Min 50 salah. Selagi min dia akan salah. Ambil 0 salah. Baru dia. Nggak diambil jadinya kan. Tetap 900 dia. Ini juga ambil setelah min 150. Nggak bisa. Ambil min 50 nggak bisa. Karena dia dikontrol di sini. Bahwa data harus positif. Ambil 0. Kecil dari 0. Nanti kita sama ya. 0 juga nggak ada. Orang ambil kok 0 gitu ya. Nah, baru kita ambil 0 lagi. Bahwa datanya utuh ya. Ya. Nah, ini data yang salah lagi sekarang ambil. Dia udah 900. Dia ambil nekat 1000.
merasa masih punya 1.000 gitu ya. Si Sally, oh udah sadar dia, cuma 400 kita ambil. Jadi dia akan ngasih tahu bahwa ada yang salah. Nih datanya sama dengan tadi, 890 karena dia kena penalti bukan dapat duit 1.000. Kena penalti malah 10. Si Sally tetap ya. Tapi hari kena penalti, makanya dia dapatnya segini. Nah, ya. Nah, kalau Sally gimana yang salah? Data negatif udah tadi ya, udah tolak ya. Tapi ini masih ada nih, sedikit lagi. Ini ambil lagi. Si harinya benar, Mama ambil 90. Ini ngambil 500. Saya 5. Ini tetap ya, habis 90 dapat 800. 4,5, 400 ngambil 5 sini nggak bisa. 500 ya, kena penalti. Siapa yang kena penalti? Sally. Nah ini cabang tadi kita bahas ini. Jika ambil masing-masing ya, yang di atas itu. Si Hari mengambil lebih, dia akan kena penalti ini. Kalau Sally dia. Atau dua-duanya sekarang. Nah, ini bawa dua-duanya. Kedua-duanya dia juga ambil. Masing-masing merasa ini ngambil 1.000, ini ngambil 500 itu ya. Padahal duitnya sudah berkurang kan. Dia duanya sudah. Sally dan Hari berarti dari 800 menjadi kurang 10, dari 390 kurang 10. Karena melebihi saldo. Nah, ini tambahan saja. Nggak pakai ini juga boleh. Tapi ini akan memperlihatkan, oh, kenapa hasilnya segini sih? Karena dikena penalti. Kalau nggak kena penalti, ya hasilnya adalah saldo dikurangi dengan pengambilan. Nah, ini yang negatif tadi kita ambil. Kita ambilin dulu nih ya. Ambilin dulu. Habisin. Namanya dia 790. Habis nih ya. Tapi kita ambil 780 dulu. 785. Nah, ini biar sisanya 5 nanti. 375. Kan masih ada sisa masing-masing 5 ya. Kalau kita ambil lagi nih, masing-masing umpamanya masih mengambil 10 umpamanya, 100. Ini ngambil 100. Ini dia masih kena denda ini dia. Kena penalti. Tapi masih sisa sini nih. 5 katanya. Ini kan sudah habis nol ya. Sini kan sudah kita batasi sebenarnya. Nanti kalau kita ini kan balik ke nol nih. Kalau kita ambil lagi nih, ada penalti dia. Ambil 10, 100 lagi. Ini 200 itu ya. Dia akan. Nah, kenapa? Di sini kita buat. Jika saldonya besar dari nol, baru hak diproses. Jika kecil dikirim. Ya. Saldonya dikirim nol. Ambil lagi umpamanya nih. Saldonya nol. Nggak ada minus lagi ya. 200. Tidak ada saldo minus. Oh, tadi kan minus. Udah nol, berarti diambil kan minus kan? Enggak. Ya, selalu nol. Nah, ini tambahannya di sini ya. Kemudian ini hanya tambahan ini. Oh, keterangan, apa keterangan juga nggak masalah. Tapi yang penting ini, input tidak boleh masuk jika datanya salah. Ini saldonya sudah nggak ada saldo, ngapain kena penalti? Nggak ada saldo setelah ke nol. Itu yang apa namanya data variabel dua-duanya ya. Oh, variabel dan kita batasi datanya. Bahwa jika salah tidak perlu diproses. Seperti di sini tadi, salahnya apa? Inputnya, pengambilannya lebih kecil dari nol, berarti kan negatif. Kalau perlu kecil sama nanti ya nol nggak boleh, masa ngambil nol gitu kan? Nanti kalaupun nggak berkurang nggak apa-apa, nol juga nggak masalah lah. Tapi negatif jangan, harus datanya salah. Ini juga salah. Nah, yang di bawah ini hanya tambahan. Jika si Hari mengambil tabungannya lebih gitu ya, uang nggak nol ya, tapi dia mengambil lebih, maka dia akan bersatu dulu ya. Si Hari benar, si Hari salah mengambil lebih besar dari tabungan, makanya yang kena penalti Hari, si Sally tidak. Kalau ini Sally-nya yang salah, ini yang tidak. Ini dua-duanya, ya kan? Nah, kemudian di sini kita batasin lagi di atas. Nah, jika saldonya besar dari nol baru proses. Jika saldo kecil dari jumlah dikurangi. Jika saldo lebih besar dari jumlah kena penalti. Tapi jika saldo besar dari nol kan, kecil dari nol berarti kan ini negatif. Maka pokoknya negatif kirim aja. Saldonya udah nol aja. Tidak ada saldo yang negatif. Nah, ini dia saldo nol. Tidak ada saldo negatif. Kita langsung batasi. Tuh ya. Kelanjutan. Lanjutin lagi ya. Ini yang E. Tidak ada saldo negatif sama tadi ya. Ini tidak ada saldo negatif.
nol nih. Beda nih sama. Cuma keterangannya tidak sepanjang tadi. Pokoknya tidak ada selalu negatif saja. Ini sama dengan mirip dengan tadi, cuma lebih lengkap yang di atas. 5D-nya lebih lengkap. 5E-nya ini sama hanya untuk supaya saldo negatifnya nggak ada. Kita coba aja ya. Tapi dia keterangan kenapa dia kena penalti, nah, itu belum ada. Nanti saya balik saja nih. Ini yang di harusnya. Nggak apa-apa. Ini harusnya barusan yang D. Ini yang E-nya yang tadi harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini lebih pendek. Karena tidak ada keterangan pokoknya, tidak ada yang negatif. Kemudian kalau dia kena penalti ya, kena penalti aja tidak ada keterangan. Kita jalankan dulu ya. Sama dengan barusan ya. Tapi tidak ada ininya, apa namanya, keterangan tampil pemain tadi 100 dulu. Ini 150. Ya kan? Tinggal 900. Kita ambil 1000 nih. Nah, lihat ininya ya. Tidak ada keterangan ininya. Ini tetap ambil 100. Benar ya? Pokoknya langsung seperti awal tadi ya. Nah, cuman ini kita ambil lagi semuanya ya. Tinggal berapa? 890. Ini 250. Nah, ini kan nol. Jadi kalau tadi kita ambil lagi 400 dapat minus 10 deh kan? Ini juga minus 10. Ini tidak nol. Nah, ini tadi dia. Cuman keterangannya ini tidak ada siapa yang kena penalti, tidak ada. Berarti yang di apa yang yang C ini yang mana tuh? 5E ya. Urutannya agak salah sebentar. Saya cek dulu ya ini urutannya. Ini D harus D. C ini D nih ya. Itu D ya. Ulasan ini. E-nya di bawah nanti. Salah nih ya. Namanya aja salah nggak apa-apa ya. Saya ubah dulu namanya. Ini D. Ya sama dengan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Semua datanya variabel, baik tarikannya atau pengambilannya, semuanya variabel. Tetapi harus hati-hati. Nah, sekarang saya taruh dia dunya di atas dulu ya. Nggak apa ini? Letak dunya ya. Nah, hati-hati di sini. Nanti saya ambil dulu yang ini. Jadi data saldo juga variabel, data pengambilan juga variabel, sehingga kita bisa membuat data tersebut tidak tergantung lagi 1000 dari tulisan bebas. Ini kita tadi ya, boleh tambah boleh enggak. Nah, dunya saya pindahkan dulu ke atas. Variabel ya, datanya variabel nih. Setelah ke atas dunya ya, nih. Ini salah ininya nanti nih. 5 iya. Dunya di sini. Setelah sama seperti yang sebelumnya. Dunya ya, setelah karakter ulang do. Ini juga setelah karakter ulang do. Hasilnya seperti apa? Nah, kita jalankan dulu. Lihat.
Jadi dulunya variabel tadi ya. Data tabungan variabel, data pengambilan variabel. Do-nya setelah sama dengan program-program sebelumnya setelah definisi variabel. Kalau terulang dulu. Nah, tabung hari kita ambil dulu. Katakan dia 5.000 bebas dia kan sekarang. Ini $7.500 ya. Nah, tabungan, program tabungan di 5.000 kan sama. Ini 7.600. Ambil 1.200 umpamanya. Si Sally mengambil 2.500. Harusnya kan tabungannya berapa sekarang? Ini 5.000 kan? Yang si ini tinggal 3.800 harusnya kan? Nah, ini 3.800 kan? Atau 3.800. Kita ambil lagi, ngambil lagi nggak? Iya, saya mau ngambil lagi. Dia suruh lagi kita masukin tabungannya. Nah, tabungan tadi nggak ada. Nah, ini kenapa? Karena letak daripada, ini tadi, ini saya tutup ya. Letak daripada dunya kita letakkan ke atas. Sehingga diulang lagi semua. Bersatu hari dipun lagi. Yang tadi sudah sisa 3.800, ini sisanya 5.000, dia jadi hilang. Bukan lagi. Ini gara-gara ini doang nih letaknya. Nah, ini harus kita, kalau tabung awalnya ya jangan, biarkan dia awal nih kan. Tabung awal. Di bawahnya baru kita taruh di sini. Nah, letaknya saja ya. Sama dengan tadi data apa namanya variabel global. Nah, itu kan letak itu, yang letak. Nah, ini kalau letak di sini. Jadi data awal tadi tidak berubah. Data awal udah masuk 5.000. Ini kalau yang salah ya, tidak bisa ya. Salah bisa cek masuk baru diproses di sini. Yang salah nih, belum kita coba yang salah tadi ya. Tadi yang kita salah pokoknya dikembali lagi ke atas kan. Isi lagi tabungan. Masa setelah ambil satu isi lagi tabungan. Tabungan lama hilang karena dia dunya di sini. Bakal du di sini kan langsung dia masukin lagi tabungan. Data yang tadi di memori masih ada ya 3.800. Kalau untuk tabung Harry, tabung Sally 5.000 masih ada, tetapi di sini suruh masukin lagi. Yang pertama ini udah hilang ya, 1.000 udah ditimpa menjadi 5.000, 500 menjadi ditimpa menjadi 7.500. Sekarang dia 3.800. Ini 5.000, tapi suruh masukin lagi. Nah, gimana? Nggak bisa. Padahal kita mau ngambil doang ya. Nah, di sini kita letakkannya do-nya salah. Kecuali nggak pakai do. Hanya sekali doang ya. Kita udah selesai dia. Kita ngambil lagi, dikembali lagi ke nilai awal. Sama dengan tadi lagi, suruh isi ulang lagi. Nah, do-nya di sini. Coba kita lihat. Kalau do-nya di sini, hasilnya seperti apa. Do-nya variabel. Sama tadi do-nya variabel. Tetapi setelah diinputkan data, kita mau mengambil data berikutnya, pengambilan data berikutnya, dia kita tetap disuruh menginputkan data tabungan lagi apa saldo lagi kan, saldonya berapa, padahal tadi masih ada 3.800 sama 5.000 kan. Nah, sekarang yang benarnya di sini dunya tadi ya, dunya jangan di atas seperti program-program sebelumnya. Program sebelumnya kan tidak ada saldonya, tetap ya konstanta. Nah, ini kan saldonya variabel nih, variabel, makanya jangan ditekan. Ini kita coba dulu yang benar dulu, nanti yang salah ya. Kemudian tadi kembali lagi 6.000, ini 8.500 bebas ya, diambil 2.500, berarti kan 3.500 sisanya kan. Diambil 1.500, dapat 7.000 sisanya. Nah, kan 3.500. Kita ambil lagi. Ini tetap. Nah, tabungan tetap 3.500-nya. Tidak disuruh lagi mengisi lagi. Karena di sini while-nya kita ambil di bawah. Nah, while-nya ya. Ini tetap nih. Data sebelumnya tetap. Sehingga tabungan yang 3.500 bisa kita ambil lagi. Kalau tadi suruh ngambil lagi kita. Isi lagi. Tuh dia. Sini tidak. Langsung suruh ambil lagi. Nah, cuman data sekarang nih. Data yang salah kita ambil. Ngambil negatif tadi kan, salah. 1.500 mau diambil, dia akan tolak, salah. Yang diambil adalah positif nih, langsung tarik salah, tidak ada salah. Oh, ngambilnya 5.000 soalnya, dia baru kena penalti kan nanti. Ini ngambilnya umpamanya min juga, min 2.500, ini salah karena harus positif. Oh, 1.500, 1.500 saja. Nah, ini baru dia. Yang tadinya 3,5 diambil berapa tadi? 5.000, bukan dapatnya 5.000 ya, malah kena penalti 10 karena melebihi saldo. Kali ini tetap sisanya 7.000, diambil 1.500 dapat 5.500. Nah, jadi datanya variabel input. Cuma variabelnya sekali ya, sekali. Hanya sekali. Nah, tadi kan selalu 1.000 kalau program nggak dirubah ya. Ini sekali saja input kita pertama. Sisanya hanya pengambilan.
Nah, gimana kalau kita mau nambah juga ini dengan ini, baru ngambil juga. Kalau ini kan hanya mengambil aja. Variabel tetapi hanya mengambil saja. Nih, kalau yang data yang apa tadi, kita ambil dulu ya, 3.490. Ambil semua dulu, 5.500. Ini 5.000 dulu lah nanti. Bedanya nanti. Ini kan udah nol ya, diambil. Yang pertama dia mengambil lagi 1.000. Dia tidak, yang di bawah masih ambil 100 lah ya, masih bisa. Itu tetap nol ya. Nah, nol nggak ada negatif. Ini baru kalau yang 400 sama. Ambil dulu, komanya 100, enggak, 1.000 nggak bisa. Ambil 400 baru nol. Nah, ini kita ambil, dia tidak ada negatif ya. Ambil lagi 1.000, ambil lagi 2.000, tidak ada negatif. Datanya sudah habis. Walaupun rumus pengurangannya kan, rumus pengurangan tetap ada. Tetapi dia langsung ke sini. Kenapa? Syaratnya saldonya sudah kecil daripada nol. Tidak perlu lagi diproses. Udah kirim nol aja gitu loh. Ya, sebentar ya. Nah, sekarang kita lanjut. Satu lagi ya. D kan. Ini apa problemnya? E. Sama E. Nah, ini F ini bukan E. Nah, sekarang kita akan mengambil, tadi kan selalu saldo awal hanya sekali isi. Sekarang kita ambil saldo berikutnya, bisa dia menambah saldo. Nah, kita berarti ada pilihan nanti ya. Jadi rumusnya berubah sedikit. Yang lainnya sama, cuma ada tambahan sedikit. Ini yang penalti tadi sama ya, nggak ribut juga nggak apa-apa. Yang terakhir hari ini dulu ya. Nah, kita coba dua-duanya variabel, kemudian datanya bisa bertambah, bisa berkurang. Saldo atau itunya ya, saldo atau pengambilannya. Nah, jadi dia bisa menambah saldo, bisa mengurangi saldo. Nah, F ya nih ya. Sama dengan tadi, do-nya hati-hati letaknya, karena jangan sampai saldo awal itu kembali lagi setiap itu kita ngisi. Nah, di sini sudah disediakan ininya. Ininya kita tambah. Ini sudah. Nah, ini kita tambahkan. Ada. Ya, nih. Sama dengan tadi. Tadi kan hanya sama sini. Saldo kurang. Ini ada tambah, ada kurang. Berarti ada penambahan saldo, ada pengurangan saldo. Pengambilan ya. Penambahan tabungan, pengambilan tabungan. Di rumusnya tambah dan kurang. Tergantung nanti kalau apa namanya bertambah, ini yang bertambah. Dia tidak bisa barang ya, dimilih. Jadi tidak perlu kita, oh baru kurang, harus kita milih. Jadi penalti sama ya. Saldonya, penalti. Atau kalau dia nambah saja, ya udah nambah. Terus ini yang kurang tadi. Nambah, ini penalti. Kalau saldo nol, nah ini nggak perlu lagi. Ini kirim. Kalau saldo sama dengan ada saldo besar tambah ya. Saldo boleh nol tapi bisa tambah kan? Kalau saldonya tidak nol tapi tambahnya kecil lagi, nah, dia kan dikurang. Pokoknya kirim lagi nol. Jadi dia bisa menambah mengurangi. Nah di sini cuman berarti tidak bisa kita menambah mengurangi barang-barangan kan? Awal ya saldonya berapa awalnya, dulunya sini lagi. Nah di sini kita akan memilih. Ada pilihan. Apakah kita mengambil atau mau menambah dari saldo yang sudah di store tadi ya, store awal. Kalau kita mengambil, pilihan pertama dulu ya, ambil di sini, masih dia ambil tadi, ambil satu, tambah satu,
Berarti yang diambil jika, ya, ini ya, ambilnya berapa, ininya nol gitu ya. Jadi ambilnya saja di sini harusnya. Ambilnya nol harusnya. Sini yang kalau pilihan satunya ya. Ini ambilnya jadi tambah saja. Ini kan nambah ya. Nah, mengambil ya. Ini tambahnya nol harusnya. Sebentar saya. Ini nggak perlu. Kemudian saya lihat juga. Jadi baru if pilihan 2 ya baru. If pilihan 2 berarti dia hanya tambah, ambilnya kosong. Jadi hanya ngambil doang ya. Nah, ambil-ambil saja, tidak perlu nambah. Ini kalau data salah, sama tadi ya. Nah, ini kita coba jalankan. Sebentar. Jadi dia suatu saat selalu bisa kita menambah, tapi ada pilihannya tidak langsung ya. Pilihannya. Tunggu dulu sebentar ya. Tidak bisa langsung, kita harus memilih dulu. Kita mau mengambil atau mau menambah. Mau mengurangi atau mau menambah tabungan gitu ya. Contohnya seperti dulu. Sebentar dulu ya. Coba sebentar. Bentar ya. Cek dulu. Dan salah sedikit. Bentar. Penambahnya data mengambil chip satu SE bukan input ya. Sebentar. Nah, ya, saya ulang ya. Jangan dulu. Selesai langsung. Terakhir ya. Untuk hari ini. Sama dengan tadi, variabel, dua-duanya variabel. Tabungan sama pengambilan variabel. Kemudian, kalau sebelumnya hanya mengurangi dari saldo, sekarang dia bisa juga menambah. Tapi dengan pilihan kita tidak bisa sekaligus. Nah, ini tadi ya. Oh, ini masih salah sebentar. Ini kan nol ya. Itu hari salah nih. Salah sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, satu yang salah, satu yang lain juga ikut nanti ya. Makanya saya benar. Nanti saya jelaskan lagi ya. Nih, jadi ada menu tambahan bahwa dia bisa menambah, bisa mengurangi. Nih ya, mengambil atau mengurangi dari saldo yang sudah di input di awal. Nah, ini tempo dulu seperti tadi. 6.500 makanya. 7.800 bebas saja ya. Saldo awal udah masuk deh kan. Si layar. Masuk.
Jadi bisa kita, kalau tadi kan selalu mengurangi dari 6.000 sama 7.800 ini kan. Nah sekarang kita bisa mengurangi atau mengambil. Pertama kita ngambil dulu lah katakan, sama yang tadi. Kita milih dulu, nggak bisa langsung. Pilihan satu ngambil. Berapa sehari mau diambil berapa? Oh diambil 500 berarti jadi 6.000. Sehari ngambil berapa? Ngambil 800. Saldonya udah ini kan. Ya lagi. Jadi dia langsung ngambil saja. Tidak bisa mengurangi. Oh sekarang saya mau tambah. Pilihannya dua. Oh, tadi kan selalu berkurang ya. Sekarang dia bisa nambah. 6.000, oh 1.500. 1.500 lah nggak apa-apa. Oh 2.800 umpamanya. Dia langsung bisa saldo akhirnya akan dari 6.000 menjadi 76, 7.000 menjadi 98 gitu ya. Yang salah umpamanya. Kalau yang salah 3 pilih salah. Nggak bisa. Harusnya kembali. Data yang salah umpamanya mengambil minus. Juga akan ditolak. Data salah. Nah ini selesai, ini belum ada. Data salah. Well, nih, nanti saya perbaiki ini. Wah, sini selesai. Sudah dulu ya ini ya. Nah, saya salah. Ya, kita tidak ada lagi data-data yang salah. Data yang salah. Hmm, belum berdasarkan ya. Kita ini nggak usah ya. Tetap ada ini. Aduh, ini turun layar lagi ya, Bapak ya. Nih, data salah. 2 hari berapa yang sebenarnya? Nggak bisa negatif gitu ya. Jadi dia mengambil lagi, tapi dia hanya mengambil gitu namanya ya. Jadi oh nggak ada yang diambil. Tetap ya. Jadi mau nambah lagi yang dua ya. 2.800. Ini nambahnya 3.200 umpamanya ya. Jadi dia datanya bisa bertambah atau berkurang. Yang salah tetap ditolak. Negatif. Mau satu mau dua ya. Min 3.000 tidak bisa. Oh nol saja. Tidak masalah. Min 1.200. Kalau salah. Oh 200 saja umpamanya. Ya, selalu seperti itu. Nah, ingat lagi ininya tadi, do-nya ya. Nah, do-nya jangan di atas ini. Setelah kata ulang. Nanti dia selalu nambah terus tabungan kita. Isi lagi tabungan awal. Dari setelah ini, setelah diisi tabungan awal, baru kita ulang. Ulangnya juga bisa menambah atau mengurangi. Nah, sini bakal ditambah di sini nanti. Ada tambah atau kurang. Maka di sini selalu di sein-nya ada, namanya pada sein, nambah itu ya. Ngambil tabungan. Tambah kan. Sein-nya kan nambah, ambil. Mengambil. Tambahnya nol ya. Jadi nggak perlu kita sein lagi nol. Tambahnya nol. Pokoknya ini tambahnya nol langsung. Kalau tidak nanti di datanya rumusnya ini yang terakhir nanti jadi masalah sih nanti. Misalnya, oh ini tambahnya nol. Berarti mengurangi saja. Oh kalau yang di atas ini pengurangan ya. Pengurangannya nol. Berarti nambah saja. Kalau di atas pengurangan penambahnya yang nol. Sini kurangnya yang nol kan. Nah, ini dia. Pengambilan ya nih. Tambahnya yang di nol. Kalau yang menambah berarti dia tambahnya ya, pengambilannya yang nol. Jadi dia tidak perlu kita buat input sendiri.
Karena di rumusnya step 2 ya. Nah, rumusnya ada saldo, ada tadi kan saldo awal, ini adalah pengambilan, ini untuk penambahan sambungan. Jadi kalau kita mengurang ini nol. Kalau kita mengambil ya, ini yang nol, ini mengambil, ini yang nol, ini yang nol, ini oh ada isinya positif. Kalau kita menambah, kurangnya yang nol, tambahnya yang positif. Sehingga dia tabungan bertambah atau tabungan kurang. Tapi dia pilihan, tidak bisa tidak sekaligus. Gak bagus itu sekaligus. Aku ngambil ngurang juga, enggak. Ngambil saja, ngurang saja. Orangnya bisa tergantung nanti kita mau ngambil yang mana. Jadi lebih dari satu kita buat cabang-cabang yang lain. Nah, itu dulu kita ya kuliah hari ini. Nanti masih ada nih fungsi baru kita masuk array nanti ya berikutnya. Nah, kebetulan kita hari Kamis ya nggak ada libur gitu ya. Yang libur tuh Jumat sama kita hari Kamis libur kita ya nanti ya. Kamis depan sebentar saya lihat. Kamis depan kita libur ya. Nanti kita ganti cari hari ganti. Kamis depan sama Kamis depannya lagi itu kebetulan sama itu selalu tanggal 25 kan tanggal 1 sama ya merah ya. Nanti kita ganti hari lain ya. Ganti hari lain. Bisa Sabtu supaya semuanya bisa. Ya, walaupun jadwalnya nggak taruh Sabtu ya nggak boleh ya. Sabtu masih bisa. Minggu, Sabtu boleh. Cuman kalau Minggu berita acaranya tetap Sabtu. Nanti kita bicarakan ya setelah selesai tahun baru ya. Nah, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih. Kita ketinggalan jauh dari kelas pagi nanti ya, karena kelas pagi nggak libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan. Kita tutup ya.